Pelatih Filipina akui timnas Indonesia beri tekanan. Fakta laga timnas Indonesia kontra Filipina. FIFA jadikan Indonesia pusat kemajuan sepak bola di ASEAN dan Asia Timur. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat angkuh, pelatih Filipina akui timnas Indonesia beri tekanan. Menghadapi timnas Indonesia di laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, membuat pelatih Filipina Michael Weiss tak bisa menyembunyikan tekanannya. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, Michael Weiss sempat sesumbar akan bermain terbuka demi mengatasi permainan skuad Garuda. Hal itu dikarenakan strategi bertahan yang ia terapkan sebelumnya tak berhasil di hadapan Vietnam. Kendati demikian, Michael Weiss sendiri mengaku sempat tertekan lantaran dituntut untuk meraih 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Terlebih taktik terbuka sangat fatal ketika Sintayong juga menerapkan skema ofensif. Sementara itu, bek Filipina yang berkarir di BRI Liga 1, Christian Rontini, memberikan pujian terhadap timnas Indonesia. Pemain yang kini membela Persita Tangerang tersebut tak segan mengakui kedalaman skuad merah putih. Indonesia adalah tim nasional yang bagus, banyak talenta dan kecepatan, ucap pemain yang juga menantu Christian Gonzalez itu. Sebagaimana diketahui, Christian Rontini sempat dikhawatirkan akan menyulitkan skuad Garuda lantaran telah mengetahui seluk-beluk penggawa timnas di Liga 1. Namun Sintayong menegaskan tidak memperdulikan hal tersebut. Hasil laga kali ini membuktikan bahwa timnas Indonesia telah berjuang di dua laga awal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi Irak dan Filipina tentu akan menjadi pembelajaran berharga bagi skuad Garuda ke depannya. Fakta laga timnas Indonesia kontra Filipina. Pertama, skuad Garuda kalah sekali atas Filipina. Terlepas dari hasil laga kali ini, timnas Indonesia pernah mengalami hasil pahit saat bersua dengan Filipina. Di Piala AFF 2014 silam, Garuda pernah jadi bulan-bulanan dan kalah 4-0. Itu merupakan kekalahan pertama kalinya timnas Indonesia dari Filipina. Dilansir dari 11v11, Filipina dan Indonesia sudah bersua sebanyak 25 kali sejak 1958. Hasilnya skuad Garuda mendulang kemenangan sebanyak 24 kali, 4 kali imbang dan sekali kalah. Kemenangan terbesar terjadi pada Piala AFF 2002 silam, kala itu Bambang Pamungkas dan kawan-kawan menang dengan skor 13-1. Kedua, peluang lonjakan ranking FIFA. Kekalahan dari Irak dengan skor 1-5 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat timnas Indonesia harus rela kehilangan 6,37 poin di ranking FIFA. Tetapi beruntung, skuad Garuda besutan Sintayong tidak tergeser dari peringkat 145 dunia dengan koleksi 1063,45 poin. Terlepas dari hasil laga, sejatinya kemenangan atas Filipina membuat timnas Indonesia bisa naik 4 peringkat ke tangga 141 dunia, menggeser Suriname, Ethiopia, Turkmenistan, dan Filipina karena mendapatkan 13,6 poin. Namun kondisi tersebut juga bergantung kepada hasil Turkmenistan yang melawan tuan rumah Hong Kong. Ketiga, Rafael Struijk singgung Stadion Rizal Memorial. Stadion Rizal Memorial yang menjadi markas timnas Filipina diketahui memakai rumput sintetis. Tipikal lapangan seperti ini jarang digunakan di Indonesia, khususnya di level timnas. Untuk itu, skuad Garuda tampak kesulitan untuk meladeni permainan Filipina. Bahkan pemain keturunan Rafael Struijk sendiri mengeluhkan kondisi rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial. Sejujurnya, di Belanda juga banyak lapangan yang memakai rumput sintetis. Bukan maksud saya untuk mengejek atau tidak menghormati, tetapi di sini lapangan sintetis sangat jelek dan keras. Saya pikir karena tingginya mungkin dan rumputnya juga sangat keras. Ini lapangan yang sulit, sangat berbeda dengan yang ada di Belanda. Curhat Rafael Struijk.
Beri hak spesial, FIFA jadikan Indonesia pusat kemajuan sepak bola di ASEAN dan Asia Timur. Di tengah perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar baik menghampiri sepak bola Indonesia usai FIFA menunjukkan dedikasi kuat untuk mendorong transformasi sepak bola di Indonesia juga wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebagaimana diketahui tak lama sejak meresmikan kantornya di Jakarta pada 10 November lalu, FIFA langsung mengadakan ASEAN FIFA MOU Renewal Consultation Workshop pada 15 November 2023 dan FIFA Financial Governance Workshop pada 16 hingga 17 November 2023. Agenda FIFA ASEAN MOU Renewal Consultation Workshop yang melibatkan Sekretaris Jenderal dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dari negara-negara di Asia Tenggara berfokus pada diskusi mengenai aktivitas yang telah dilaksanakan dalam kerangka nota kesepahaman FIFA ASEAN yang telah berlangsung sejak 2019 dan akan berjalan hingga akhir 2024. Harapannya nota kesepahaman ini akan diperbarui pada KTT ASEAN berikutnya di akhir 2024. Direktur anggota FIFA Asia dan Oseania, Saint-Jevan Belexinggal, mengungkapkan tujuan utama dari acara ini adalah menciptakan sinergi yang lebih besar antara para pemangku kepentingan sehingga MOU yang diperbarui lebih berorientasi pada kebutuhan nyata, sehingga diharapkan memiliki dampak yang lebih besar terhadap sepak bola dalam komunitas ASEAN. Menanggapi hal tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo mengapresiasi penyelenggaraan agenda itu. Menurutnya, kolaborasi antara organisasi ini mencerminkan visi bersama untuk pertumbuhan dan pengembangan sepak bola, bukan hanya sebagai olahraga tetapi juga sebagai pendorong kerjasama regional. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi FIFA yang bergerak cepat untuk meningkatkan standar tata kelola sepak bola di Asia, khususnya di Indonesia. Ia juga memastikan kedepannya akan ada peningkatan kolaborasi antara FIFA, PSSI, dan pemerintah Indonesia dengan satu tujuan, yakni transformasi sepak bola di Indonesia.